Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam. Renungan malam singkat hari ini, Minggu 13 Oktober tahun 2024. Yang mendasari renungan pada malam hari ini akan kami ambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 27 dengan tema mewarisi kehidupan yang kekal. Pada Injil hari ini diceritakan bahwa ada seorang kaya yang berlari kepada Yesus dan berlutut di hadapannya, menyapa Yesus sebagai guru yang baik. Orang kaya tersebut ingin mewarisi hidup yang kekal dan mengajukan pertanyaan. Apa yang harus kuperbuat untuk mewarisi hidup yang kekal, Guru? Jawab Yesus, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Dan selanjutnya, datanglah kemari, ikutlah aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kerajaan Allah, hidup yang kekal, adalah suatu cita-cita bagi kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kekal di sini diberi pengertian sebagai persekutuan yang tak pernah berakhir dengan Sang Pencipta alam semesta. Hidup yang kekal juga merupakan anugerah yang diterima dari Allah, bukan sesuatu yang harus dicapai. Orang kaya tadi hatinya agak kecewa karena dia merasa sudah melaksanakan 10 perintah Allah. Kemudian ketika dia menghendaki untuk bisa mewarisi hidup yang kekal, dikatakan oleh Yesus, diminta untuk menjual semua harta miliknya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Itu kehendak Yesus. Namun orang kaya tadi agak sedikit kecewa karena dia masih terikat dengan harta yang dimilikinya. Bapak, Ibu yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa orang yang mengandalkan kekayaannya akan sulit masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Namun Yesus juga tidak memusuhi kepada orang-orang yang kaya. Justru Yesus menghendaki kepada orang kaya tersebut agar dengan kerelaannya menjual harta miliknya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Kita tahu, kita juga masing-masing memiliki harta, terlepas itu sedikit atau banyak, itu sebenarnya bisa dipakai sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Dipakai sebagai sarana dan untuk memperhatikan orang-orang yang miskin, kaum papa. Bisa juga dipakai untuk memberdayakan dan memanusiakan mereka. Bapak, Ibu yang terkasih, sebagai kesimpulan, ternyata untuk bisa mengikuti Yesus, mewarisi kehidupan yang kekal, menuntut pengabdian yang total. Pelaksanaan hukum saja tidaklah cukup. Ketidakmelian mereka pada harta dan kesanggupan berbagi
juga harus menjadi ciri para pengikut Yesus. Harta yang kita miliki juga bisa menjadi sarana untuk mewarisi hidup yang kekal. Yesus tidak memusuhi pada orang-orang yang kaya, tetapi Yesus mengajak agar kekayaannya tersebut bisa dimanfaatkan untuk keselamatan orang. Demikianlah Bapak Ibu renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat malam. Terima kasih.